Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, ahlan wa sahlan teman-teman semua pada video kali ini. Pada video ini insya Allah kita akan membahas tentang satu hal penting, bahkan dia menjadi rahasia, akan keberhasilan, kesuksesan setiap manusia di muka bumi ini, dan juga rahasia dari kegagalan setiap orang yang berusaha, yang berikhtiar. Mungkin kita pernah menghafal satu kaidah dalam bahasa Arab, man jadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, maka dia mendapatkan. Man zara'a hasada. Barang siapa yang menanam, maka dia akan menuai hasilnya, memanen hasilnya. Namun kenyataan dalam kehidupan ini, banyak orang-orang yang mereka telah bersungguh-sungguh, namun ternyata mereka nggak mendapatkan hasil. Mereka sudah menanam, namun mereka tidak memetik, tidak memanen hasil dari apa yang mereka tanam. Man jadda lam yajid, lakinnahu lam yajid. Sudah sungguh-sungguh tapi dia nggak mendapatkannya. Bukankah kita semua hafal tentang satu hadis yang luar biasa Nabi SAW sampaikan? Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah SAW, Umar mendengar Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Jadi seluruh amalan yang kita kerjakan ini tergantung pada niatnya. Maka niat yang menentukan amalan tersebut. Kebanyakan kita saat ini berpikir pasti semua. Kebanyakan manusia bersifat dan berpikir materialistis bahwa usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Yang penting usaha, sungguh-sungguh hasil akan dia dapatkan. Tanpa memperdulikan niat dari usahanya tersebut. Bukankah niat Nabi katakan mempengaruhi amalan, mempengaruhi hasil dari sesuatu? Nabi SAW menyebutkan hadis ini sebagai peringatan dan pelajaran untuk kita semua. Bahwa hasil itu tidak hanya ditentukan disebabkan usaha manusia, namun juga ada niat yang berperan, ada niat yang berpengaruh, ada niat yang bergerak mempengaruhi hasil dari usaha, dari amalan seseorang. Nabi katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah, kemudian Nabi sebutkan, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya, amalannya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya, amalannya itu akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang ingin nikahinya, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang diinginkan tersebut. Ya tidak sampai kepada Allah dan Rasulnya, sampai kepada dunia. Sampai kepada dunia dan terputus niatnya tersebut pada dunia itu saja. Itu jika ia dapatkan niat tersebut, jika dia dapatkan dunia tersebut. Namun jika ia tidak dapatkan dunia tersebut, maka dia tidak mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan akhirat. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kepada kita semua tentang Ashabul Jannah, bukan penduduk syurga, Ashabul Jannah, para pemilik kebun. Mereka memiliki kebun, dalam kisah tersebut sebutkan bahwa para pemilik kebun tersebut, mereka mewariskan kebun dari ayah mereka. Ayah mereka seorang kaya raya, saudagar kaya, yang setiap kali panen, ayah mereka selalu membagikan panen tersebut kepada fakir miskin yang ada seluruhnya. Jadi sebelum mereka mengambil, mereka bagikan dulu, setelah itu baru mereka bawa pulang hasil dari panen mereka. Itu yang dilakukan ayahnya. Itulah keberkahan muncul, kesuksesan rahasia dari keluarga mereka itu. Namun ketika warisan diberikan, dilanjutkan oleh anak-anaknya, apa yang terjadi? Ternyata niatnya berubah. Anak-anaknya ketika panen terjadi, mereka mengatakan, wala yastathnun, mereka tidak menyisihkan untuk orang-orang fakir miskin. Para pemilik kebun tersebut mengatakan apa? Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaikum miskin wa ghadan 'ala hardin qadir. Mereka tidak ingin ada orang-orang miskin yang masuk ke kebun mereka kemudian meminta hasil dari panen mereka, meminta jatah mereka. Berubah niat baik mereka yang sebelumnya mereka bagikan, niat mereka berubah. Apa jadi? Allah katakan, fataf 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum na'imun. Maka Allah mengirim angin yang panas yang menghancurkan kebun mereka seluruhnya ketika mereka tidur. Maka ketika pagi hari, keluarga tersebut, mereka bersegera menuju kebun mereka. Sampai di kebun tersebut, ternyata apa yang mereka dapati? Ternyata seluruh hasil panen mereka hancur, habis. Mereka mengatakan, wah sepertinya kami salah tempat, kami salah jalan, ini bukan kebun kami. Kebun kami luas, kemudian subur, kemudian hijau, dan panennya ini harusnya hari ini kami panen. Terus ini salah. Akhirnya berkatalah salah seorang dari mereka yang paling baik, mereka mengatakan, enggak, inilah kebun kita. Allah telah menghancurkan seluruhnya disebabkan berubahnya niat kita. Jadi berubahnya niat dapat merusak amalan, dapat merusak hasil. Harusnya mereka panen, tapi mereka enggak panen disebabkan apa? Berubahnya niat mereka itu. Dan juga dalam kisah lainnya tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua, Nabi sebutkan ada 3 orang terjebak di dalam gua. Ketika
Tiga orang tersebut dalam perjalanan, kemudian turun hujan, Nabi sebutkan dalam hadis, kemudian mereka meneduh di dalam gua, kemudian tiba-tiba gua tersebut tertutup oleh batu yang besar, mereka nggak bisa keluar. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, namun belum bergerak, hingga berkata salah seorang di antara mereka, bahwa dalam berdoa mereka harus bertawasul dengan amalan terbaik mereka. Orang yang pertama bertawasul dengan berbaktinya dengan orang tuanya. Tapi di akhir, setelah mereka menyebutkan kisah mereka, mereka bertawasul amalan mereka, mereka mengatakan, ya Allah, jika amalan ini kami kerjakan hanya mengharapkan ridho-Mu, maka tolonglah kami, ya Allah. Jadi mereka bertawasul dengan amalan dan niat ikhlas mereka. Jadi amalan saja tidak cukup, namun niat yang ikhlas, niat yang baik, yang hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang menyelamatkan setiap orang, yang menghadirkan kesuksesan bagi setiap orang dalam kehidupan. Keikhlasan dalam niatnya. Amalan yang baik dan niat yang ikhlas itulah yang akan mengantarkan setiap orang kepada keberhasilan. Niat juga bagaikan kekang. Dialah yang menggenggam, dialah yang mengendalikan amalan kita. Amalan bisa diibaratkan bagaikan unta besar, dan niat adalah tali yang memegang unta tersebut. Sebanyak apapun unta yang kita miliki, amalan yang kita miliki, selama kita menggenggam, kita memegang tali kendali dari amalan tersebut, yaitu niat, tetap karena Allah, insya Allah seluruh unta-unta, seluruh amalan-amalan tersebut akan terjaga, akan terarahkan. Namun, sebanyak apapun kita memiliki unta, kalau kita tidak memegang kendalinya, maka bisa saja unta tersebut lari, dan tidak kita temukan lagi unta-unta tersebut atau amalan